Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran IPA. Pada hari ini kita akan membahas struktur dan fungsi organ tumbuhan. Kenapa Allah menciptakan tumbuhan? Ya, Allah menciptakan tumbuhan untuk kesenangan manusia dan juga hewan-hewan ciptaannya. Sebagaimana tersebut dalam Quran Surat Abasa ayat ke-32. Organ penyusun tumbuhan terbagi atas menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah akar atau radix. Akar memiliki ciri-ciri, di antaranya: 1. Akar berada di dalam tanah. 2. Biasanya akar tidak memiliki ruas. 3. Akar biasanya tidak berwarna hijau. 4. Ujung dari akar biasanya runcing. Akar terbagi menjadi beberapa macam. Antara lain, 1. Akar serabut. Ciri utama dari akar serabut adalah pertumbuhan antara akar pokok dengan akar cabang sama cepatnya, sehingga tidak dapat dibedakan antara akar pokok dengan akar cabang. Akar serabut banyak ditemukan pada tanaman monokotil atau berkeping satu, contohnya pada rumput dan pada jagung. Macam akar yang kedua adalah akar tunggang. Pada akar tunggang ini, pertumbuhan akar pokok lebih cepat jika dibanding dengan akar cabang. Akar tunggang dapat dibedakan jelas antara akar pokok dengan akar cabang. Akar tunggang biasa ditemukan pada tanaman dari kelompok til atau berkeping 2. Akar pada tumbuhan memiliki beberapa macam fungsi, di antaranya menyerap air, memperkokoh tumbuhan, membantu pernapasan, dan menyimpan cadangan makanan. Akar pada tumbuhan terdiri atas beberapa bagian. 1. Pangkal akar. Letak pangkal akar berbatasan dengan batang. 2. Batang akar. Terletak antara leher akar dan ujung akar. Pada bagian ini terdapat serabut akar yang berfungsi untuk menyerap air dan garam-garam mineral dari dalam tanah. 3. Ujung akar. Merupakan bagian akar yang paling muda dan terus mengalami pembelahan. Pada bagian ini terdapat kaliptra atau tudung akar. Kaliptra berfungsi untuk melindungi akar muda. Organ tumbuhan yang selanjutnya adalah batang atau kaulis. Batang memiliki beberapa macam ciri, antara lain biasanya berada di atas tanah. Bentuk batang umumnya silinder. Batang biasanya tidak berwarna hijau. Ciri yang selanjutnya memiliki ruas-ruas. Terdapat beberapa macam batang, di antaranya batang basah atau herbaceous. Ciri utama dari batang ini adalah banyak mengandung air, contoh pada tanaman bayam. Yang kedua adalah batang rumput atau kalmus. Ciri dari batang ini adalah ruasnya pendek-pendek dan pada bagian dalamnya terdapat rongga. Batang yang ketiga adalah batang mendong atau kalamus. Cirinya mirip dengan batang rumput, cuman ruas pada batang mendong biasanya lebih panjang. Batang yang keempat adalah batang berkayu atau lignosus. Batang ini banyak ditemukan hampir pada tanaman yang ada di sekitar kita. Batang memiliki beberapa macam fungsi, di antaranya sebagai tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Tempat terdapatnya buluh pengangkutan yang berupa xilem dan phloem. Membantu pernapasan, karena pada tumbuhan tertentu terdapat lentisel. Menyimpan cadangan makanan, contoh pada tanaman tebu. Organ tumbuhan yang selanjutnya adalah daun atau folium. Daun memiliki beberapa macam ciri. 1. Biasanya berada di atas tanaman.
Daun umumnya berwarna hijau. Permukaan daun adalah yang paling luas. Biasanya daun melekat pada buku. Terdapat beberapa macam bentuk tulang daun. Tulang daun menjari atau palminervis. Bentuk tulang daun ini seperti jari manusia. Contoh pada daun tanaman singkong. Daun menyirip atau peninervis. Bangun daun ini berbentuk seperti sirip ikan. Contoh pada daun mangga. Daun sejajar atau rectinervis. Penulangan pada daun ini sejajar dengan urat utama. Contoh pada daun padi. Daun melengkung atau servinervis. Bentuk penulangan daunnya melengkung. Contoh pada daun tanaman sirih. Bagian-bagian daun. Bagian daun terdiri atas daun lengkap. Daun dikatakan lengkap apabila terdiri atas pelepah daun atau vagina, tangkai daun atau pteolus, dan helaian daun atau lamina. Kemudian daun yang selanjutnya adalah daun tidak lengkap. Daun tidak lengkap terdiri atas daun bertangkai. Pada daun bertangkai hanya terdiri atas tangkai daun dan helaian daun. Contoh pada daun tanaman nangka. Daun tidak lengkap yang selanjutnya adalah daun berpelepah atau berupih. Pada daun ini hanya terdapat pelepah dan helaian daun. Contoh pada daun berpelepah adalah pada daun tanaman jagung. Yang selanjutnya adalah daun duduk atau sesilis. Pada daun ini hanya terdapat helaian daun saja. Contoh pada tanaman biduri. Yang selanjutnya adalah daun semu atau pilodia. Daun pilodia itu bukan daun yang sebenarnya, tapi tangkai daun yang berubah menjadi daun. Contoh daun semu adalah pada tanaman akasia. Daun pada tumbuhan memiliki beberapa macam fungsi, di antaranya pengolahan bahan makanan karena di daun terdapat klorofil. Sebagai tempat terjadinya transpirasi atau penguapan. Tempat untuk menyerap karbon dioksida sebagai bahan untuk fotosintesis. Meneteskan air atau gutasi, yaitu penetesan air melalui celah gutatoda. Demikianlah materi yang bisa disampaikan hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar channel ini terus berkembang, jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share juga ya. Terima kasih.